Hai semua, ketemu lagi dengan Bu Yani. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Minggu yang lalu kita telah selesai membahas tentang koordinat kartesius. Pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu relasi dan fungsi bagian pertama, yaitu menyatakan relasi. Oke, silakan siapkan alat tulis kalian, kita mulai saja. Sebelumnya, Ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Setelah menonton video kali ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi. Yang kedua, mengidentifikasi relasi. Yang ketiga, menjelaskan pengertian relasi. Dan yang keempat, kalian dapat menyajikan relasi. Oke, langsung saja kita masuk ke konsep yang pertama ya. Apa sih itu relasi? Ya, relasi adalah hubungan antara suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang berpasangan. Contohnya, di sini Ibu berikan dua buah himpunan. Ada himpunan A, yaitu himpunan nama siswa. Himpunan B, himpunan makanan yang disukai. Lalu Ibu sajikan seperti ini. Himpunan A ada anggotanya Angga, Benny, Charlie, dan Dimas. Himpunan B anggotanya bakso, mie ayam, sate. Jika kita hanya berbicara himpunan, maka di sini tidak ada keterkaitan atau hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Lalu bagaimana agar ada hubungan antara himpunan A dengan himpunan B? Misalkan, Ibu buat seperti ini. Angga menyukai makanan bakso. Benny menyukai makanan mie ayam. Charlie menyukai makanan bakso. Dimas menyukai makanan sate. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa relasi di sini atau hubungan di sini yang terjadi adalah makanan yang disukai. Bisa kalian bayangkan, jika tidak ada kata makanan yang disukai, maka tidak akan ada artinya. Misalnya, Angga bakso, Benny mie ayam. Nah, di mana letak hubungannya di sini? Tetapi jika ada kata makanan yang disukai, maka ada makna yang berarti, yaitu Angga menyukai makanan bakso, Benny menyukai makanan mie ayam, Charlie menyukai bakso, Dimas menyukai sate. Jadi ada hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Makanya, makanan yang disukai di sini merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Seperti itu ya. Kurang lebihnya, Ibu harap kalian bisa pahami. Nah, lalu bagaimana menyajikan relasi? Dalam menyajikan relasi di sini ada 3 cara, yaitu dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram kartesius. Menyajikan relasi. Misal ada kasus di sini, ada 4 orang anak, yaitu Risa, Santi, Adi, dan Bara. Mereka akan membeli buku. Risa dan Santi membeli buku novel. Adit membeli buku komputer dan buku kesehatan. Bara membeli buku pertanian. Lalu bagaimana menyajikannya dalam sebuah diagram panah? Kita buatkan dulu himpunannya. Kita tuliskan di sini himpunan A dengan anggota Risa, Santi, Adib, dan Bara. Himpunan B, novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Setelah itu, bagaimana agar terjadi hubungan atau relasi? Tinggal kita berikan tanda panah, ya, sesuai dengan soal di kasus yang pertama tadi. Bahwa Risa itu membeli buku novel, Santi membeli buku novel, Adib membeli buku komputer, dan juga buku kesehatan. Lalu Bara membeli buku pertanian. Sehingga relasi yang terjadi di sini antara himpunan A dengan himpunan B adalah relasi buku yang dibeli. Oke, itu tentang diagram panah. Oke, next selanjutnya. Bagaimana cara menuliskan himpunan pasangan berurutan? Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi buku yang dibeli. Nah, langkah pertama kita tuliskan dulu huruf R. Kenapa huruf R sih? Kenapa? Bolehkah huruf yang lain? Dalam menulis
sebuah himpunan boleh dituliskan dengan huruf kapital ya, dituliskan dengan huruf kapital mulai dari huruf abjad A sampai abjad Z. Ya, bebas ya, mau B, mau C, mau A, boleh terserah. Di sini Ibu tuliskan himpunannya, yaitu nama himpunannya adalah himpunan R. Yang pertama kita buatkan, kita tuliskan dulu nama himpunannya, misalnya R. R sama dengan, kemudian ketika kita menuliskan himpunan pasangan berurutan, jangan lupa kita berikan tanda kurung kurawal. Lalu kita berikan juga kurung biasa. Lalu kita pasangkan. Ya, namanya juga himpunan pasangan berurutan, berarti kita pasangkan sesuai urutan yang tadi. Pertama, Risa dipasangkan dengan novel. Selanjutnya, Santi dengan novel juga. Selanjutnya, Adib dengan buku komputer. Selanjutnya, Adib dengan buku kesehatan. Yang terakhir, Bara dengan buku pertanian. Nah, jangan lupa diberikan tanda kurung kurawal. Dan setiap menulis pasangan berurutan, jangan lupa juga diberikan tanda kurung biasa. Seperti itu ya cara menuliskan himpunan pasangan berurutannya. Oke, next kita lanjutkan bagaimana cara menggambar diagram Kartesiusnya. Ya, di sini diagram Kartesius pada bab sebelumnya kalian sudah belajar mengenai menggambar diagram Kartesius ya. Koordinat Kartesius kan sudah pelajari, Ibu rasa di sini tidak akan ada kesulitan dalam membuatkan diagram Kartesiusnya. Ya, kalau pada koordinat Kartesius itu kita biasanya bertemu dengan angka ya. Nah, di sini himpunan A-nya itu bisa dibuatkan pada sumbu X-nya. Himpunan B-nya, anggotanya bisa kita tuliskan pada sumbu Y-nya. Lalu kita pasangkan dengan kita memberikan titik atau nokta. Risa, ya. Ini Risa, ini novel. Maka titiknya di sini. Ini Santi, ini buku komputer. Santi dengan novel. Nah, titiknya di sini. Adib dengan buku komputer, titiknya di sini. Adib membeli buku kesehatan juga. Bara membeli buku pertanian. Nah, seperti itu cara menggambarkan diagram Kartesius. Kurang lebihnya bisa kalian nanti pahami kembali ya. Untuk lebih jelasnya, Ibu berikan satu contoh soal di sini yang akan kita bahas bersama-sama. Diberikan relasi yang dapat dibuat dari himpunan A 121, 144, 169, 196 ke B 11, 14, 15 adalah A relasi setengah dari, B akar dari, C faktor dari, D kuadrat dari. Kita bahas. Kita buatkan dulu himpunan A-nya tadi dengan anggotanya 121, 144, 169, 196. Himpunan B-nya 11, 14, 15. Tadi kan pilihannya ada setengah dari. Kita lihat, apakah 120 setengah dari 11? Kan tidak mungkin, berarti bukan jawabannya. Lalu ada lagi faktor dari. Apakah 121 adalah faktor dari 11? Kan bukan, yang ada adalah 11 faktor dari 121. Kemudian yang C yaitu 121 akar dari 11, kan bukan juga. Seharusnya 11 akar dari 121. Lalu yang D adalah kuadrat dari. Nah, apakah 121 ini kuadrat dari 11? Ya, benar ya. Kalau 121 ini adalah kuadrat dari 11. Sehingga relasi dari himpunan A ke himpunan B yaitu relasinya adalah kuadrat dari. Nah, contoh soal di sini yang Ibu berikan silakan dipahami kembali. Cukup sekian dan terima kasih.